tanpa melakukan pelajaran. Hanya cukup membaca sebuah halaman. Nah, Bapak Ibu, di kali ini Bapak Ibu pasti penasaran, ada apa sih dengan literasi dan numerasi? Nah, kita akan kupas tuntas oleh narasumber hebat kita, Ibu Imas Rosmawati MPD, di tema apa dan bagaimana literasi dan numerasi pada kurikulum nasional. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan Ibu Imas Rosmawati MPD untuk memaparkan, menjelaskan secara detail kepada Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Silakan untuk Ibu Imas Rosmawati. Sudah siap Ibu Imas? Insya Allah siap Ibu. Terima Ya, kasih. silakan. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah suara saya sudah lebih nyaring dan jelas atau masih kayak tadi? Masih kecil sekali. Ya, jelas. Sudah jelas Bu sekarang. Jelas. Tadi ternyata mic-nya itu kemana gitu Bu? Saya pikir ada di depan, nggak taunya di sebelah. Makanya suaranya kemana-mana. Bisa aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya merasa sangat bangga bisa menjadi bagian dari komunitas belajar Kecamatan Buber. Karena ya kita yang namanya belajar ya Bapak Ibu ya, lintas kecamatan pun tidak masalah. Mudah-mudahan sih dengan kegiatan ini kita bisa saling berbagi, bisa diskusi bersama. Jadi nanti mohon saya juga minta partisipasi dari Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa agar bisa lebih interaktif. Jadi apa yang saya sampaikan nanti kita bisa diskusikan bersama. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk membagi layar ya. Ini kita akan berbicara tentang literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Apakah sudah tampil? Suaranya sempat hilang, Bu? Iya, ada Bu, cuma kecil. Oh iya. Aduh, mudah-mudahan sudah tampil Bu, share screen. Bisa. Suara masih kecil, Bu? Sudah jelas sekarang Bu. Jelas sekarang. Ini benar-benar suara suka laplet suara saya. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membicarakan tentang penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Ini bukan hal baru dan ini juga sebetulnya bukan hanya ada di kurikulum kita yang sekarang kita gunakan kurikulum nasional atau kurikulum merdeka. Sebelumnya saya ingin kita diskusi bareng dulu nih Bapak Ibu. Yang sering kita dengar, kita jumpai itu ada yang dinamakan literasi numerasi, ada juga literasi dan numerasi. Ada dua perbedaan. Yang pertama, literasi numerasi tanpa kata hubung dan, sementara yang kedua, literasi dan numerasi menggunakan kata hubung dan. Nah, saya ingin tahu dulu nih, menurut Bapak Ibu, kedua istilah ini, literasi numerasi dengan literasi dan numerasi, apakah sama atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Mangga mungkin bisa di chat ataupun langsung menyampaikan dengan angkat tangan. Saya mohon bantuan Ibu moderator ya Bu. Ya, Ibu. Maka Bapak Ibu barangkali ada yang ingin menanggapi apa? Silakan melalui chat di streaming Zoom meeting ini. Kemudian silakan jika ada pertanyaan melalui chat juga di streaming YouTube-nya ya. Pak Egi siap ya Pak Egi ya? Nanti boleh disampaikan oleh Pak Egi yang di YouTube. Ya, yang di YouTube-nya. Untuk sementara belum ada Ibu. Belum ada. Maka dilanjut ya, maka dilanjut saja. Dan literasi dan numerasi. Jadi ada perbedaan nih Bapak Ibu di antara dua istilah ini.
Yang pertama tidak menggunakan kata hubung dan, sementara yang kedua menggunakan kata hubung. Ini keduanya sering sekali kita temukan. Dua istilah ini. Apakah sama atau berbeda? Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang bisa menjelaskan tentang perbedaan literasi dan numerasi. Ada? Atau di Oh, sini belum saya, ada. Maksudnya ada saya Ibu. lihat ada rekan saya nih, Bu. Beliau juga sering menjadi narasumber. Ada Pak Muhammad Ridho. Kemarin di KPPD juga beliau sempat menyampaikan tuh tentang numerasi ya, Pak Ridho ya. Mangga Pak Ridho, barangkali ada yang mau disampaikan tentang kedua istilah ini. Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ada untuk sementara Ibu. Oke, baiklah. Untuk Dari yang mengefektifkan masuk. itu langsung saja Bunda ya. Atau siapa nih? Tadi ada suara? Baik Bapak Ibu. Ada yang mau langsung boleh Oh buka iya, boleh. mikrofonnya Bapak Ibu, silakan. Oh, Pak Ridho masih di jalan katanya Bu, masih menyimak. Oh ya. Ya, baik, lanjut aja Ibu. Baik, lanjut ya Bapak Ibu. Aduh, padahal saya ingin sekali diskusi nih dengan Bapak Ibu nih. Yang pertama ada literasi numerasi, yang kedua literasi dan numerasi. Di mana kedua istilah ini kalau kita lihat dari susunan kata atau dari kebahasaannya, antara literasi numerasi dengan literasi dan numerasi pastinya ada perbedaan. Ini ada nih Bu, di chat Bu. Oh ya, ada nih. Pak Ibu ya ini, Tasiro Ibu ya? Tasiro ya. Ya. Mohon izin saya bacakan saja ya Bu ya. Enggak. Di sini Pak Tasiro itu menjelaskan tentang literasi secara umum mengacu pada kemampuan untuk membaca dan menulis, serta memahami teks tertulis dalam berbagai bentuk dan konteks. Numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan dan memahami angka, serta konsep-konsep matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari. Literasi numerasi adalah kombinasi antara kemampuan literasi dan numerasi yang melibatkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan teks yang mengandung informasi numerik. Terima kasih untuk Pak Tasiro. Mangga Ibu Imas. Bagus sekali Ibu, ini penjelasannya sangat lengkap ya Bu ya dari Pak Tasiro ya. Ya. Betul Bapak, tentang literasi numerasi, kombinasi antara kemampuan literasi dan numerasi yang melibatkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan teks yang mengandung informasi numerik. Itu yang dimaksud dari literasi numerasi. Berarti baru yang pertama nih. Bagaimana dengan literasi dan numerasinya Bapak Ibu? Tadi ini sudah tepat nih apa yang disampaikan oleh Pak Tasiro. Nah, itu baru literasi numerasi tanpa kata dan. Bagaimana apabila kita beri dan di tengah-tengah? Apakah sama atau berbeda? Silakan Bapak Ibu. Mungkin sedang mengetik barangkali Ibu Imas. Betul Ibu, karena mengetik pasti membutuhkan waktu. Jadi kalau yang pertama disatukan, kalau yang kedua ada pemisahnya, ada kata hubung dan. Baik, sambil menunggu Ibu Imas barangkali dilanjut terlebih Ya. dahulu. Baik Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu, tadi penjelasan dari Pak Tasiro itu sudah bisa menggambarkan tentang apa itu literasi numerasi. Kalau yang tadi kan literasi numerasi tanpa kata dan ya Bapak Ibu ya. Betul sekali, literasi numerasi itu adalah salah satu bagian dari 6 literasi dasar Bapak Ibu. Jadi di literasi itu ada 6 jenis. Yang pertama ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi, ada literasi sains, ada literasi digital, dan literasi finansial, serta ada literasi budaya dan kewargaan. Jadi di mana di dalam literasi numerasi itu sama seperti yang disampaikan oleh Pak Tasiro lagi, yang tadi, yaitu bentuk literasi di mana di dalam literasinya itu memuat informasi-informasi yang berhubungan dengan numerasi. Nah, sementara
numerasinya sendiri, ini kalau misalnya Bapak Ibu coba buka-buka kamus besar bahasa Indonesia, itu sebetulnya kita belum bisa menemukan loh arti kata numerasi. Jadi belum masuk ke dalam KBBI. Hanya ketika numerasi itu kita gabung dengan kata literasi menjadi literasi numerasi, maka ini adalah salah satu kemampuan, menjadi salah satu kemampuan di dalam mengolah informasi, kemudian menggunakan pola-pola, konsep yang berhubungan dengan numerik atau numerasi. Nah, ini literasi numerasi ini di dalam kurikulum nasional atau yang sekarang kita gunakan kurikulum nasionalnya itu adalah kurikulum merdeka, itu termasuk salah satu bagian dari 6 literasi dasar. Ya Bapak Ibu ya, untuk literasi numerasi. Nah, bagaimana dengan literasi dan numerasi? Ada pemisah di sini Bapak Ibu. Literasinya berdiri sendiri, numerasinya juga berdiri sendiri. Istilah ini kita bisa temukan yang pertama dalam kurikulum nasional itu ada di dalam AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Di mana di AKM ini kita temukan di SD ada ya Ibu ya, kelas 4 kalau tidak salah. Sementara untuk yang tingkat SMP itu ada di kelas 8. Nah, di AKM ini ada 2 kompetensi yang ditampilkan di dalam asesmen, yaitu kompetensi literasi, juga kompetensi numerasi. Selain itu juga ada yang karakter. Nah, kemudian istilah literasi dan numerasi yang terpisah menggunakan kata dan, kita juga temukan di dalam rapor pendidikan. Di mana di dalam rapor pendidikan itu ada tuh kompetensi-kompetensi yang kemarin ketika kita menelaah di dalam rapor pendidikan kita 2024 sudah ada Bu ya yang terbaru ya. Itu bisa ada warna-warni tuh. Ada 6 kalau tidak salah. Kemampuan sekolah kita seperti apa? Apakah dalam warna hijau, kemudian apakah kuning atau orange bahkan merah. Begitu juga dengan numerasi. Itu kita temukan di sini. Lalu kemudian untuk literasi dan numerasi itu juga kita temukan dalam pembelajaran. Di mana di dalam pembelajaran disebutkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa itu bisa terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Jadi tidak hanya kalau kemarin itu kan literasi itu identik dengan guru bahasa Indonesia atau hanya ada di pelajaran bahasa Indonesia. Sementara numerasinya katanya hanya terdapat di dalam pelajaran matematika. Apakah benar seperti itu? Nah, ini akan kita bahas. Jadi, yang sekarang kita bahas bukan literasi numerasi tanpa kata dan, tetapi kita akan membahas atau berdiskusi bersama tentang literasi dan numerasi. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau tadi literasi numerasi adalah kemampuan berliterasi dalam bidang numerasi, sementara kalau literasi dan numerasi ini terpisah. Literasinya tersendiri, numerasinya tersendiri. Di mana di dalam literasi ini kalau kita berdasarkan ini ya, AKM, rapor pendidikan, literasi yang dimaksud di sini adalah literasi baca tulis, walaupun nanti bukan hanya terbatas ke membaca dan menulis, tetapi lebih ke kemampuan berkomunikasi, di mana itu kan lebih luas lagi ya nanti cakupannya. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Literasi numerasi dalam AKM. Nah, ini sudah terlihat sekali nih tadi perbedaannya Bapak Ibu. Ada literasi membaca, ini ada di dalam AKM, ada juga numerasi. Tetapi walaupun di AKM, di rapor, disebutnya hanya numerasi, sebetulnya yang dimaksud dengan numerasi di sini adalah tadi yang disampaikan oleh Pak siapa tadi? Pak Teo, yaitu literasi numerasi, atau disebut juga literasi matematika. Jadi ini perbedaannya Bapak Ibu ya. Kalau ada kata dan, maka ini terpisah. Ada literasi membaca,
ada literasi matematika. Ada yang menyebutnya numerasinya saja, ada yang menyebutnya literasi matematika, ada juga yang menyebutnya seperti yang tadi di awal, literasi numerasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk literasi membaca sendiri, menurut Puspendik di dalam AKM itu adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, merefleksi, dan berinteraksi dengan teks tulis agar seseorang mampu meraih tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan dan potensinya, sehingga dia mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat. Kenapa di sini hanya teks tulis? Karena memang AKM itu kan siswa berhadapannya dengan teks tulis ya Bapak Ibu ya di dalam AKM. Maka di sini disebutkan teks tulis. Lalu ada numerasi, di mana di dalam numerasi itu merupakan kemampuan yang tentu saja dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya. Pengetahuan matematika ini banyak ragamnya Bapak Ibu ya. Bisa berbentuk konsep, bisa juga berbentuk prinsip-prinsip dalam matematika, dan lain sebagainya. Dalam menjelaskan sebuah kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sebatas memecahkan persoalan matematika tertulis di dalam soal, tetapi lebih lagi kemampuan itu bisa mereka gunakan gitu dalam memecahkan masalah atau dalam mengambil keputusan yang tentu saja berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini adalah literasi dan numerasi yang terdapat di dalam AKM. Jadi kali ini sekali lagi kita hanya akan membahas tentang literasi secara terpisah ya, membaca, dengan literasi matematika atau kita sebut juga sebagai numerasi. Walaupun nantinya tetap saja itu tidak terpisahkan, tetap bisa bersamaan, bisa menyatu, bisa juga nanti hanya salah satunya yang muncul. Kemudian ini dalam rapor pendidikan, Bapak Ibu sudah mengakses dan menjelajah, menelaah rapor pendidikan satuan pendidikannya atau sekolah? Sudah ya? Sudah, Ibu. Kemarin tuh saya sempat lihat dari mana ya, saya agak lupa data. Dari SMP Beber. Iya, Kecamatan Beber itu termasuk cepat loh. Bahkan waktu awal kemarin ketika baru muncul itu, saya malah melihat dari postingan Pak Rudi atau dari mana gitu ya. Wah, Kecamatan Beber gercep sekali ini untuk menindaklanjuti ketika rapor pendidikan tahun 2024 muncul. Nah, di rapor pendidikan, Bapak Ibu, ada nih, ada muncul lagi, ada kemampuan literasi, ada kemampuan numerasi, di mana masing-masing kemampuan ini memiliki apa ya, standar atau ketercapaian, di mana dari ketercapaian itu nanti akan muncullah kriteria-kriteria yang kita dapat di masing-masing sekolah. Apakah sekolah kita sudah berwarna biru kemampuan literasinya, apakah masih kuning dasar atau bahkan merah, perlu intervensi khusus. Begitu juga dengan numerasinya. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari AKM, Bapak Ibu ya, yang tadi di awal. Jadi ini saling berhubungan. Jadi kemampuan literasi yang didapat ketika melaksanakan AKM juga dengan rapor pendidikannya. Nah, ini masih sama ya, literasinya di sini literasi baca tulis, numerasinya juga merupakan literasi matematika atau literasi numerasi. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, selain di dalam rapor pendidikan, ini mulai saya agak pisahkan sedikit nih, walaupun nanti tetap bersamaan. Ada literasi dalam pembelajaran. Seperti tadi yang sempat saya sampaikan, apakah literasi itu hanya ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Bapak Ibu? Biasanya kalau SMP tuh Bu Inayah ya, guru bahasa Indonesia. Yang berhubungan sama literasi pasti guru bahasa Indonesia. Padahal, coba Bapak Ibu lihat kalau dari pengertian ini. Apakah hanya di dalam pelajaran bahasa Indonesia, Bapak Ibu?
Tidak, sepertinya tidak, Ibu. Tidak Ada kayaknya. kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, melihat untuk mendapatkan informasi dalam disiplin tertentu. Mata pelajaran lain ada nggak Bapak Ibu? Ada, Matematik Ibu. ada, Bu, matematik. Nah, IPA matematika juga ada. bisa ya. IPA bisa, kemudian apalagi PS bisa kalau di SMP sih ya gitu ya. iya, SD juga mata Kalau di SD pelajaran ada juga ya, Bapak Ibu ya. ada. Pas IPAS kalau di SD. Bagaimana dengan PJOK? PJOK Eh, dengan bahasa dulu sih, aduh, jauh sekali katanya. Nah, tapi kalau kita lihat dari ini nih, Bapak Ibu nih, PJOK mungkin nggak ada literasi dalam pembelajaran PJOK? Ada, Ibu. Ada. Bisa ya, Bapak Ibu ya? Bisa. Bisa. Nanti kita tukar pengalaman, contoh-contohnya. Saya guru PJOK, saya pernah melaksanakan pembelajaran begini. Itu merupakan salah satu penguatan literasi dalam pembelajaran saya. Nanti di akhir kita bisa diskusi bareng. Jadi intinya, disiplin ilmu apapun sebetulnya bisa saja memuat penguatan literasi di dalam pembelajarannya. Tidak hanya ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia ataupun pelajarannya Bu Inaya bahasa Inggris. Tapi yang lain juga bisa ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang tinggal ke numerasi. Kalau dulu numerasi hanya milik matematika, bahasa Indonesia nggak ada hubungannya. Nah, apakah sekarang kita masih berpikir seperti itu? Saya guru bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Saya pernah waktu itu mengajarkan teks laporan observasi, di mana datanya itu saya buat tabel. Kemudian siswa diminta untuk menganalisis isi tabel tersebut. Ada yang nyeletuk, Bapak Ibu anak-anak. Bu, kayak pelajaran matematika saja katanya. Kok ada angka? Kok ada tabel? Nah, dari situ saya bisa lihat bahwa ternyata kemampuan numerasi itu dianggapnya hanya milik mata pelajaran matematika. Tetapi kalau kita lihat dari kembali lagi ke pengertiannya Bapak Ibu. Literasi numerasi atau literasi matematika dalam pembelajaran adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai ragam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya, di rumah, tentang pekerjaan, juga partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan sebagai warga negara. Kalau dari penjelasan ini, mungkin nggak Bu Inaya di pelajaran kita, bahasa, kita kan sama-sama orang bahasa ya Bu ya, mungkin tidak kita bisa menerapkan penguatan numerasi? Sangat mungkin, Ibu. Tidak terlepas dari numerasi. Pasti di dalamnya ada numerasi. Betul, pasti ada ya penguatannya. Mata pelajaran apa lagi nih Bapak Ibu nih? Kalau IPA sih dekat ya dengan matematika ya. IPS juga, Ibu. Biasanya data penduduk itu. Betul. PAI bagaimana PAI? Oh, PAI tentang bab ahli waris, Ibu. Itu sangat betul sekali. Tentang ahli waris itu Bagian ya, Bu. dengan angka-angka ya Bu ya. Sebetulnya walaupun bukan hanya angka sih, ada konsep matematika di situ. Nah, dari sini bisa kita simpulkan nih Bapak Ibu bahwa keterampilan literasi dan numerasi itu merupakan sebuah keterampilan dasar, di mana keterampilan dasar itu sebetulnya dibutuhkan dalam semua disiplin ilmu dan pasti bisa akan muncul di sana. Jadi yang namanya keterampilan literasi tidak bisa lagi sekarang kita bilang, itu hanya ada di bahasa Indonesia, itu hanya ada di pelajaran matematika untuk numerasinya. Karena sesungguhnya kemampuan dasar itu dibutuhkan di dalam semua disiplin ilmu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita sudah bisa memahami nih. Jadi nanti tidak lagi ada Bu, saya bukan guru bahasa Indonesia, saya tidak bisa tuh
melaksanakan penguatan literasi dalam mata pelajaran saya. Tidak ada lagi yang seperti itu. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, saya pengen diskusi lagi. Mudah-mudahan kalau sekarang ada yang mau menyampaikan langsung nih. Dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu selama ini, menurut Bapak Ibu sendiri, apakah sudah menguatkan kompetensi literasi dan numerasi murid? Atau bagaimana? Silahkan, saya menunggu dari Bapak Ibu nih, kita bareng-bareng ya. Yang mau berbagi, mangga. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin berbagi, silakan boleh raise hand atau melalui chat kalau perlu barangkali ya. Boleh di streaming meeting ini silakan barangkali ada yang mau berbagi ya. Pak Egi, standby YouTube streamingnya Pak Egi. Ibu untuk YouTube-nya ini dulu Bu. Lanjut. Ada Bapak Ibu? Saya punya pengalaman di pelajaran saya begini. Itu mangga boleh disampaikan. Itu salah satu praktik baik yang bisa dibagikan untuk teman-teman yang lain. Ada. Ibu, ya silakan untuk Bapak Robania ya, Bapak atau Ibu nih. Ya, silakan Pak Robania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Bapak, punten, nama saya Pak Robani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikira Ibu ya, soalnya nama saya kayak perempuan ini. Maaf ya Pak. Tentang pengalaman saya ya Ibu Ya. Bapak, mungkin pada kegiatan pembelajaran ini sebetulnya kalau literasi dan numerasi itu semua pelajaran juga terkait dengan hal tersebut ya, karena kalau di dalam pengalaman saya selama literasi itu tidak hanya membaca ya, karena banyak konsep-konsep literasi yang kita melihat video juga itu merupakan literasi ya. Artinya karena saya pengalamannya di kelas bawah ya, di kelas rendah, jadi saya itu untuk literasi itu kebanyakan tidak tidak berupa bacaan-bacaan, banyak kayak saya pakai infokus, kemudian saya juga mengenalkan dengan alam. Misalnya anak kelas 3 kita materinya tentang siklus hidup, makhluk hidup ya kita perkenalkan di alam, kemudian anak tuh nantinya mencari dengan sendirinya. Mereka juga itu literasinya tidak hanya membaca gitu. Dia melihat, kemudian dia itu mendengar, oh iya ya bunyinya jangkrik itu seperti ini, kemudian sebagainya. Artinya literasi dan numerasi itu kompetensinya itu sangat beragam. Kalau saya di pengalaman saya di kelas rendah itu tidak hanya berupa khususnya literasi ya, tidak hanya berupa bacaan atau menulis sekedar itu, tidak hanya seperti itu. Juga mengenalkan kepada alam serta film atau video seperti itu. Mohon maaf barangkali kekurangan nih Ibu Bapak, karena saya juga masih belajar juga. Terima Iya. kasih. Mohon maaf Iya, Bapak sebelumnya. Robani. Bapak Robani, maaf Ya. dari sekolah asalnya dari mana? Guru mana? Pak Robani? Halo? Pak Robani? Ya, baik. Seperti itu Ibu Imas, pengalaman dari Pak Robani. Mangga dilanjut Ibu Imas. Menarik sekali ya Bu ya. Pak, ini Iya. Pak Robani ketika menyampaikan pembelajaran IPA ya Pak ya. Nah tadi ada nih yang saya catat itu tentang penggunaan teks bacaan yang bukan berbentuk tulisan bacaannya. Tidak hanya diberikan bacaan misalnya tentang tumbuhan, diberi bacaan tumbuhan adalah bla bla bla. Tidak seperti itu, tapi oleh Pak Robani langsung anak-anak dibawa ke lingkungan, dibawa keluar, dibawa untuk
melihat langsung atau mengalami pembelajaran secara langsung. Nah, apakah itu juga bisa disebut kemampuan literasi? Apakah ketika anak-anak langsung melihat pohon, itu bisa disebut sebagai teks? Nanti kita bahas di sini ya Pak ya, itu sangat menarik sekali. Oke, berikutnya ada Pak Tasiro. Bu, apakah boleh ya Bu ya? Satu lagi ya Ya, Bu. silakan Pak Tasiro. Terima Mangga. kasih kesempatannya Bu Sri dan Bu Imas. Perkenalkan saya Tasiro gitu. Kalau tadi Bapak ya disangkanya Ibu, ini namanya karena agak aneh. Saya juga mungkin Iya. agak aneh karena namanya ngimpor dari Jepang. Oh, keren Pak. Ya ini berbagi pengalaman saja Bu. Dari mana Pak? Setahun Pak Tasiro dari mana? saya dari SMA Negeri 1 Palimanan. Bu, Oke, tetangga silakan Pak. Pak. Oh tetangga, Ibu di mana? Waringin Bapak. Oh iya, jadi seperti ini Bu, setahun terakhir ini saya memang menerapkan kegiatan literasi dalam mata pelajaran saya, yaitu mata pelajaran matematika Bu. Namun memang banyak protes dari anak-anak, karena saya juga menampilkan banyak sebelumnya itu cerita ataupun literasi atau bacaan yang panjang kepada siswa. Biasanya kan kalau dalam matematika memang rekan-rekan itu saklek. Akhirnya itu menjadi hobi kepada murid-murid. Murid-murid senang mengerjakan soal, tipikalnya itu to the point gitu Bu. Lebih ke kayak aljabar dan sebagainya. Nah ini tantangan saran juga tantangan ke saya nih. Mereka itu komplain gitu, Pak, ngapain sih matematika ini soalnya muter-muter terlalu panjang gitu tuh. Padahal saya di sini menanamkan bahwasannya ke siswa-siswa saya bagaimana mereka itu kuat untuk membaca. Karena nanti berhubungannya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan. Banyak sekali kan, maksudnya kayak di kita itu aspek pemahaman matematisnya. Bagaimana bisa merubah dari bentuk bacaan informasi ke dalam model matematika atau simbol-simbol matematika begitu. Mungkin ini yang saya alami adalah komplain dari anak-anak Bu. Jadi kayak bukan matematik sih. Bahkan tadi terakhir tes itu saya menggunakan literasi berbentuk poster soalnya gitu tuh. Jadi anak mencerna informasi dari situ, kemudian saya gabungkan juga dengan kodrat zamannya, mereka suka kartun Naruto, akhirnya saya gabung dengan animasi imajinasi saya tentang wibu gitu tuh. Tapi mereka ada yang sebagian senang, ada yang sebagian komplain, Pak, ini kok soal matematika muter-muter banyak ceritanya gitu tuh. Jadinya kita pusing gitu tuh. Yang matematika numerasinya aja sudah pusing ditambah literasi gitu. Nah, ini mohon sarannya seperti apa? Barangkali punya tips dan saran dari Bapak Ibu guru hebat di sini. Terima kasih. Baik Pak Tasiro, terima kasih banyak. Silakan Ibu Imas. Terima kasih Pak Tasiro. Nah, ini kita berarti berhubungan dengan slide berikutnya nih Bapak Ibu nih. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tasiro, ini merupakan salah satu tantangan ya Bapak Ibu ya. Tantangan di dalam kita melaksanakan penguatan literasi numerasi dalam pembelajaran. Kemudian, jangankan matematika Pak, saya aja bahasa Indonesia di pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak saya ketika saya berikan teks yang isinya tulisan gitu ya, baru satu halaman A3 tuh buku itu mereka sudah, aduh ibu, sudah seperti itu gitu. Apalagi ketika mereka beranggapan bahwa di mata pelajaran lain di matematika ya pasti berhubungannya dengan angka-angka saja, tidak di bacaan. Tetapi mau tidak mau memang kemampuan itu ya yang harus tercapai. Nah, nanti kita bareng-bareng nih, Bapak Ibu, strateginya apa sih? Bagaimana sih sekiranya yang bisa untuk mengatasi permasalahan itu? Kita sama-sama berbagi aja nanti, Bapak Ibu ya. Nanti akan saya jawab sekaligus menjelaskan slide-slide berikutnya. Nah, mohon izin Ibu di chat juga ini ada Bu Sofia, kayaknya kalau Ibu Sofia jelas ya. Bu Sofia, ini tentang literasi dan numerasi sudah dilaksanakan, alhamdulillah dalam pembelajarannya. Namun ada kendala, katanya Bapak Ibu. Kendalanya itu ada siswa yang belum lancar membaca dan menulis. Saya rasa kendala ini tidak hanya ditemui di sekolah Bu Sofia. Bahkan di sekolah saya, di SMP juga banyak, Bu. Baik dari, biasanya kita siswa kelas 7 itu, kita identifikasi, itu pasti ada.
Nah, nanti kita bahas nih, lancar membaca seperti apa, kemudian salah satu strategi atau penanganannya bagaimana. Mudah-mudahan sih nanti saya juga bisa berbagi. Kita ada program, Bu, di Kabupaten Cirebon itu di bawah Klasa, namanya Klinik Baca. Klinik Baca itu sebuah program yang bertujuan untuk membantu anak-anak ini, anak-anak yang mengalami kendala membaca. Jadi kendala itu kan macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita berbagi di sini. Kemudian ada Ibu Indah, guru matematika katanya. Masih baru, masih fresh ini. Biasanya semangatnya masih tinggi. Tapi untuk pembiasaan numerasi dalam matematika tidak diragukan, katanya mereka sudah bisa, apalagi konsep dasar. Tetapi ketika memberikan permasalahan matematika dalam bentuk permasalahan sehari-hari atau banyak bocor nih sepertinya. katanya banyak siswa yang protes dan malas. Ini sama tadi dengan Pak Theo ya. Ininya apa namanya permasalahannya ketika diberikan teks. Tasiro Bu. Oh iya. Ingatnya TH-nya saja dan Jepangnya itu. Mohon maaf. Ini sama ya, Pak Tasiro ya, dengan Bapak ya. Dimana ketika anak-anak diberikan konsep matematika dengan cerita, mereka aduh. Nah, nanti kita coba bareng-bareng. Kita kira-kira dari strategi-strategi yang akan saya sampaikan, mana nih yang sekiranya bisa digunakan, bisa dipakai. Ini sama. Lalu kayaknya sudah ya Bapak Ibu ya untuk ini ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ada strategi-strategi penguatan literasi numerasi nih Bapak Ibu. Ini nanti mudah-mudahan bisa menjawab salah satu dari kegundahan kita ataupun dari kendala-kendala tadi yang Pak Tasiro, Bu Sofia sampaikan. Mudah-mudahan bisa. Yang pertama, ada penyediaan ragam bacaan, Bapak Ibu. Ragam bacaan. Nanti kita lihat bacaan tuh yang seperti apa. Kemudian ada eksplorasi ragam teks. Teksnya bagaimana? Apakah hanya teks non-fiksi yang bisa digunakan? Ataukah dalam literasi numerasi bisa tidak kira-kira kita menggunakan teks yang fiksi, berbentuk fiksi? Kalau fiksi kan hayalan ya Bapak Ibu ya. Bisa tidak kira-kira? Kemudian menata lingkungan fisik kayak teks dan stimulus numerasi. Jadi lingkungannya kita buat kayak teks dan stimulus numerasi dengan tujuan membiasakan mereka mengenal. Jadi mereka tidak lagi, ini apa sih? Bosan, ini lagi. Kemudian yang keempat, menumbuhkan kebiasaan berliterasi dan bernumerasi yang menyenangkan. Mudah-mudahan ketika mereka sudah merasa senang, tidak ada lagi tuh seperti murid saya, seperti muridnya Pak Tasiro yang, aduh ini bacaan lagi, aduh ini muter-muter. Tapi mereka diberikan soal seperti apapun atau konsep matematika seperti apapun, mau berbentuk teks dan lain sebagainya, mereka sudah asik, malah lebih semangat untuk ngulik dan menggalinya. Lalu ada penguatan lingkungan akademik, di mana di penguatan lingkungan akademik ini lebih ke penerapan strategi pembelajarannya. Strategi pembelajaran yang dapat menguatkan kecakapan literasi dan numerasi. Nanti apa saja sih langkah-langkahnya atau kita harus mulai dari mana? Nah, kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu ya. Ragam bacaan. Ini nanti nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Robania. Ragam bacaan yang dimaksud dengan bacaan itu yang seperti apa? Di sini saya kenalkan dengan yang namanya teks multimoda, Bapak Ibu. Jadi yang namanya teks itu ternyata bukan hanya berbentuk tulisan banyak, tetapi bisa juga teks yang berbentuk visual. Contohnya yang tadi Pak Theo lagi saya menyebutnya ini. Tadi yang dicontohkan menggunakan poster tuh ya Pak ya, menggunakan poster itu visual, berbentuk visual. Apakah poster juga bisa disebut teks? Walaupun ada gambar. Kemudian ada juga yang berbentuk aural, atau kalau yang biasanya kita sebut audio ya, berbentuk suara.
Itu juga teks loh Bapak Ibu. Ada linguistik yang berbentuk lebih ke bahasa-bahasa yang biasanya lebih ke pengenalan kosakata. Itu juga teks. Spasial. Kalau dari ini nih dari grafiknya Bapak Ibu bisa menebak spasial itu apa? Yang seperti ini. Ini berhubungan dengan ruang Bapak Ibu ya. Ini kalau di grafik ini adalah peta denah. Ini spasial. Nah, gestural. Ini biasanya ada kalau yang saya contohkan ini hanya saya contoh satu ya, walaupun tidak hanya di pelajaran PJOK nih. Ini bentuk seperti ini, Bapak Ibu cuma ada gambar anak yang melakukan roll itu ya, kalau tidak salah ya, roll depan. Apakah ini bisa disebut teks? Ternyata bisa, Bapak Ibu. Ini dinamakan teks multimoda. Jadi Bapak Ibu silakan bisa mengeksplor bentuk teks tidak hanya berbentuk tulisan-tulisan. Poster bisa, peta juga bisa, ataupun gerakan, gambar gerakan seperti ini. Ini bisa disebut sebagai teks. Jadi tadi kalau Pak Robania membawa anak langsung melihat lingkungan atau kemudian simulasi langsung, ketika mereka melihat mengamati lingkungannya itu juga bisa disebut teks. Jadi tidak hanya berbentuk tulisan-tulisan saja yang dimaksud dengan teks. Lanjut Bapak Ibu. Nah, yang kedua, eksplorasi ragam teks. Kalau tadi teksnya teks multimoda ya, sekarang ragam teksnya dan alat matematika. Tidak hanya buku teks pelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan banyak sumber lain. Ada majalah, ada koran, ada juga sumber digital. Nah, di sini saya rekomendasikan ada beberapa sumber digital yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ini hanya beberapa, sebetulnya banyak sekali. Ini gratis Bapak Ibu, ada yang berbentuk komik, ada yang berbentuk buku, ada juga di sini yang teksnya itu sudah diberi kriteria. Jadi ya yang bocor. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi teksnya itu sudah ada levelnya. Kalau di SD ada kelas rendah, kelas atas ya Bu ya. Nah, itu juga ada. Ini bisanya ini direkomendasikan untuk anak usia berapa, untuk level berapa. Nanti Bapak Ibu boleh nih nanti coba mengeksplor yang ada di sini. Ini ada berbagai teks. Teksnya ada yang berbasis fakta atau teks non-fiksi, ada juga yang teks fiksi. Sekarang kita lihat teksnya penggunaannya bagaimana. Ini ada contoh-contoh ragam teks dan alat matematika. Nah, kalau tadi kan saya sempat tanyakan tuh, di pelajaran matematika boleh nggak kita menggunakan teks fiksi? Teks fiksi itu bisa sastra juga ya Bapak Ibu ya, bisa juga hanya berbentuk cerita sederhana. Nih, lihat nih Bapak Ibu. Ini saya ambil dari salah satu sumber digital tadi, di mana ada sebuah buku tentang cerita tentang Tay-Tay. Tay-Tay itu kalau nggak salah yang anak perempuan ini. Dia seorang anak yang senang sekali mencoba berbagai hal. Salah satunya dia ingin penasaran, dia ingin menjadi seorang pedagang katanya. Nah, kemudian di ceritanya dia mencoba tuh menjadi pedagang. Kalau Bapak Ibu lihat ini nih, ini teksnya fiksi apa non fiksi Bapak Ibu? Ini teks cerita ya. Kalau cerita berarti fiksi Bapak Ibu ya. Bisa tidak ini di dalam pelajaran matematika Bapak Ibu digunakan? Bisa, Bu. Bisa. Jadi sangat bisa. Tidak hanya matematika itu atau selain bahasa Indonesia nggak boleh memberikan teks cerita, tidak seperti itu. Jadi banyak kok sumber-sumber atau ragam teks yang teksnya fiksi, tetapi isinya itu bisa berhubungan dengan konsep pembelajaran kita. Nah, yang kedua nih, Pak, Bu. Ini kalau di matematika saya kenal sebagai diagram ya, Bapak Ibu ya? Kan Bu, irisan atau gabungan. Diagram Venn. Nah, ini Bapak Ibu,
ini dijelaskan ada di dalam sebuah teks fiksi. Teks fiksinya malah ke fabel. Jadi tokohnya binatang. Teks cerita. Tetapi dalam teks cerita ini diajarkan seperti ini. Bahwa katanya ada tokoh pertama, tokoh kedua, mereka membicarakan tentang hal-hal yang sama dari mereka. Apa yang sama? Yang sama ditaruhnya di warna hijau katanya. Yang hanya disukai oleh yang tokoh satu di warna kuning, tokoh keduanya di warna biru. Ini bisa nggak di dalam matematika, Bapak Ibu? Biasanya anak-anak yang, anak saya yang masih SD, dia kadang menjelaskannya tuh harus berdasarkan apa ya, pengalaman dia dengan teman dia. Jadi misalnya kamu, Ibu ini bagaimana, kenapa yang di tengah-tengah begini, kenapa yang kuningnya begini dipisah, dan lain sebagainya. Nah, biasanya saya awalnya menjelaskan dengan cerita seperti ini dulu. Kamu dan teman kamu, ada yang hanya kamu sukai, teman kamu tidak sukai. Ada juga yang keduanya sama-sama suka. Nah, saya menggunakan teks-teks yang seperti ini, cerita-cerita seperti ini. Ini juga bisa menjadi salah satu dari strategi literasi yang bisa kita terapkan, Bapak Ibu. Lalu ada ragam alat matematika. Ini kalau nggak salah sedang main apa nih? Ini permainan ya Bapak Ibu ya? Ini permainan. Kemudian ada alatnya, lalu tentang menghitung permen 250 manik-manik, 250 manik-manik. Kemudian dari manik-manik itu digunakannya hanya 200, maka sisanya berapa? Ini bisa menjadi alat bantu yang menarik untuk anak-anak, Bapak Ibu. Agar mereka tidak lagi merasa bahwa, aduh, ini pelajaran ini kok kayaknya sulit sekali, atau konsepnya mereka tidak bisa menangkap. Tapi dengan ini insya Allah, pertama mereka bisa lebih tertarik, juga penjabaran konsepnya itu bisa lebih mengena ke mereka. Ini ada eksplorasi ragam teks. Kemudian menata lingkungan fisik Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lihat nih ada perbandingan. Ada perbandingan 2 kelas dengan perbandingan 2 lorong. Bikinkan charger laptopnya dulu, J. Untuk kita orang dewasa, mana yang lebih menarik menurut Bapak Ibu? Gambar 1 atau gambar 2? Kelas A atau kelas B? Kelas B. Walaupun ditempelin macam-macam ya, Pak ya. Nah, ini termasuk adalah strategi menata lingkungan fisik kayak teks. Jadi, di dalam lingkungan kita biasakan membuat apa ya? Jadi tidak hanya kosong tembok saja, tapi kita tuliskan di situ atau kita pasang di situ informasi-informasi. Dan informasi-informasi itu bukan hanya sebatas nempel gambar atau ada gambar yang menarik, bagus ditempel tapi tidak punya makna. Tapi gambar ataupun informasi yang ditempel tentu saja informasi-informasi yang bermakna untuk siswa. Contohnya kalau di sini ada tentang tata surya. Disusun sedemikian rupa sesuai dengan konsep tata surya yang diajarkan kepada siswa seperti apa. Kemudian di dalam kelas juga sama. Nah, biasanya kalau di dalam kelas itu kan ada jadwal piket, kemudian jadwal pelajaran. Nah, itu juga sebetulnya jadwal piket, jadwal pelajaran, bentuknya tabel kan ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam stimulus numerasi. Saya sering ketika sedang menyampaikan pembelajaran tertentu di mana saya perlu contoh tabel, itu saya tidak membuat. Tapi saya contohkan yang ada dalam lingkungan kelas mereka. Ini loh contohnya. Seperti misalnya kalau di bahasa Indonesia itu, bagaimana cara membaca tabel yang benar, yang efektif. Apakah hanya dari kiri ke kanan saja, apakah dari atas bawah saja, atas ke bawah saja, atau bagaimana. Nah, itu saya tidak menggunakan untuk contoh yang membuat yang baru, tapi bisa saya gunakan yang ada di dalam kelas. Dan itu biasanya kalau kita contohkan dengan hal-hal yang mereka temui sehari-hari, mereka bisa lebih menerima dan pemahamannya mereka bisa lebih cepat memahaminya. Nah, nanti dari situ baru
Kita lanjutkan dengan contoh lainnya. Kemudian ada contoh lain, kalau ini ada pojok baca nih Bapak Ibu, untuk membiasakan mereka membaca. Kita tidak perlu langsung kepada buku-buku atau teks yang berat yang sesuai dengan apa yang ingin kita capai di akhir. Tetapi kita bisa mulai dari teks yang memang disukai oleh mereka. Bisa jadi memang itu lebih ringan, bukan di usianya, tetapi biarkan saja. Kita mulai pelan-pelan. Nah, ini seperti ini ada pojok bacanya dengan ragam bacaan, yang tentu saja kita mulai dari ketertarikan mereka dulu. Berikan bacaan-bacaan yang menarik. Lalu di sini Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu pasti sering lihat nih yang seperti ini. Ada tangga, di mana tangga ini bukan hanya sebagai tempat untuk naik dari bawah ke atas, tetapi di tangga-tangga ini disertakan ada konsep-konsep numerasi ya di sini ya. Ada literasi numerasinya di sini. Begitu juga di pintu. Sambil mereka buka tutup, mereka ada yang mereka pelajari tentang konsep matematika di sini. Juga misalnya ada pengukur tinggi badan. Ini bisa di sekolah, di kelas kan suka ada ya yang seperti ini. Ini juga bisa menjadi sebuah media atau apa namanya stimulus numerasi yang walaupun mereka tanpa sadar biasanya ya mempelajari ini. Lalu yang tadi saya contohkan ada jadwal, ada berbentuk apa namanya biasanya kalau susunan organisasi juga itu bisa menjadi salah satu teks yang bisa kita gunakan. Lalu, nah setelah ini, kalau tadi kan ini lebih ke ini ya Bapak Ibu ya, lebih ke medianya. Sekarang strateginya, strategi literasi numerasi yang dapat digunakan di dalam pembelajaran. Biasanya ini digunakan ketika kita memberikan teks atau memberikan bacaan kepada siswa. Yang pertama, teks itu tidak hanya teks yang isinya pemahaman yang anak-anak harus benar-benar memahami dari awal sampai akhir. Bisa juga yang berbentuk membaca cepat. Jadi tekniknya teknik membaca cepat. Ini bisa kita berikan. Ini biasanya kalau tadi teks yang multimodanya itu yang bahasa loh Bapak Ibu. Ini biasanya kita sering menggunakan teknik ini. Kemudian berpikir nyaring. Menyampaikan apa yang mereka pikirkan, menyampaikan konsep-konsep apa yang ada di kepala mereka. Yang biasanya hanya berpikir, sekarang berpikirnya tidak diucapkan, sekarang bisa tuh mereka menyampaikan langsung. Kemudian ada memprediksi, biasanya memprediksi itu untuk sesuatu yang membuat penasaran siswa. Contohnya, Bapak Ibu, di sini ada membaca dengan melafalkan huruf. Ini biasanya juga bisa digunakan sebagai teknik identifikasi siswa yang mengalami kendala baca. Jadi membaca nyaring ya ini ya, kemudian hurufnya dilafalkan. Juga mengenalkan kosakata berulang, tidak hanya sebatas tulisan apel, tetapi kita berikan gambarnya. Ini tentu saja lebih menarik untuk siswa dengan ada ilustrasi-ilustrasi seperti ini. Lalu memodelkan berpikir nyaring. Kita beri sesuatu nih, boleh gambar ataupun video atau apapun. Kemudian minta siswa untuk menyampaikan secara lisan, secara apa yang dipikirkannya dia sampaikan. Nah nanti dari apa yang dipikirkan ini, yang disampaikan secara lisan, ini bisa nih nanti beranjak kepada diskusi antar siswanya. Jadi apa yang dilihat itu yang mereka sampaikan, apa yang dipikirkan dari apa yang mereka lihat. Contoh, Bapak Ibu pengen, tidak harus ada kertas ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup lihat gambar ini. Menurut Bapak Ibu, ini gambar apa? Gambar apa ya ini ya? Bentuknya lonjong, tetapi ada sulur-sulurnya. Luarnya berwarna kuning, di dalamnya hijau. Ini mirip sesuatu. Apakah sesuatu itu? Menurut Bapak Ibu ini apa? Protozoa. Protozoa. Nah, berhubungan dengan IPA ya. Apalagi Bapak Ibu? Amuba.
Amuba, oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Rambutan. Rambutan. Itu yang saya pikirkan. Ada lagi Bapak Ibu? Ini mah Virus sesuatu corona. virus. Virus. Wah, iya mirip dengan waktu ada COVID ya. Nah, kalau saya lihat dari bentuknya tadi, ini kok mirip dengan ini ya, dengan rambutan betul sama dengan kata Parido tadi. Tapi karena warnanya kuning, maka saya menjadikan ini sebagai rambutan emas. Saudaranya timun mas. Di dalamnya ada bayi. Ini bayinya. Kemudian ini adalah pelindung bayinya. Boleh tidak Bapak Ibu kita berbeda? Boleh. 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 Siswa berikan ini. Jangan dulu dijelaskan. Ketika kita memberikan ini dengan penuh tanda tanya, kemudian mereka masing-masing kan punya gambaran sendiri ya. Apakah muncul rasa penasaran Bapak Ibu? Biasanya kalau kita sudah penasaran, maka akan muncul rasa tertarik. Dan ketika kita sudah tertarik, kita akan mencari jawaban. Setelah mereka penasaran, setelah mereka tertarik, berikan informasinya. Kemudian setelah mereka membaca informasi atau menonton informasi atau mendengarkan informasi tersebut, bahas kembali. Jadi yang tadi kita yakini, kalau misalnya saya meyakini sebagai rambutan emas, apakah benar? Kan nanti mereka akan menghubungkan tuh ciri-cirinya tuh. Nah, dari situ barulah masuk konsep kita. Ketika ini dilakukan, ini biasanya saya lakukan ketika anak-anak mulai kehilangan fokus atau mereka kehilangan ketertarikan atau motivasi. Ini untuk narik mereka lagi. Saya berikan sesuatu, tapi tentu saja sesuatunya entah gambar atau video atau apa yang berhubungan dengan materi apa yang akan saya ajarkan hari itu. Berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar main-main atau game atau kuis saja, tapi itu nanti kita hubungkan dengan tujuan pembelajaran kita apa. Nah, ini juga sama contoh dari satu gambar ini. Ini baru gambar awal sebetulnya. Ada teks yang mengiringinya. Apakah dia laki-laki? Apakah dia perempuan? Dari pembahasan itu saja ini laki-laki atau perempuan, itu bisa menimbulkan satu diskusi dari ciri-cirinya dan lain sebagainya. Nah, setelah ada diskusi seperti itu, berikan informasi. Insya Allah mereka akan lebih fokus dan mereka lebih tertarik. Ini mungkin bisa jadi salah satu strategi untuk yang tadi tuh Bapak Ibu, yang mereka kurang tertarik untuk membaca. Ini bisa digunakan. Kemudian kita juga bisa menggunakan pengatur grafis. Ini biasanya untuk menstimulus kemampuan membaca dan menulis. Anak-anak saya, kalau misalnya diberikan pertanyaan atau soal, kemudian jawabannya hanya berbentuk tulis, mereka kurang kurang antusias dibandingkan ketika jawabannya itu saya minta mereka tuangkan dalam infografis. Contoh, ini pola ulasan, ini yang pernah kami gunakan di dalam program Gemesaku. Barangkali Bapak Ibu pernah dengar, Gemesaku gerakan membaca seminggu satu buku. Loh Bapak Ibu, 1 minggu 1 buku kami minta siswa menyelesaikan. Awalnya, waduh seminggu 1 buku ya, 1 bacaan aja mereka kayaknya gimana gitu. Tapi ternyata ketika kami sudah melaksanakan, kemudian mereka reviewnya atau ulasannya kami minta mereka menuangkan dalam bentuk infografis seperti ini, itu antusiasnya luar biasa sekali. Nah, ini bisa digunakan Bapak Ibu di dalam pembelajaran kita juga. Jadi daripada hanya sebatas pertanyaan kemudian jawaban di bawahnya, untuk membuat mereka tertarik, Bapak Ibu bisa gunakan teknik ini. Nah, ini contoh, ini di GLS, Gerakan Literasi Sekolah, ini sudah sangat terkenal, fishbone atau tulang ikan. Karena bentuknya seperti tulang ikan, Bapak Ibu. Ini contoh di teks sastra, karena saya guru bahasa Indonesia ya, teks sastra itu kan ada, ada informasi-informasi dalam teksnya. Tidak hanya sastra sih, sebetulnya non-fiksi juga bisa. Nah, biasanya kan, apa peristiwa yang terjadi
pertanyaan, kemudian mereka menuliskan jawabannya. Ternyata mereka itu lebih tertarik, lebih antusias ketika kita membuat seperti ini. Jawabannya di sini Bapak Ibu. Mereka menjawabnya di kotak, walaupun sama tetap saja informasinya sama, yang mereka sampaikan sebagai jawaban juga sama, tapi bentuknya dibedakan. Kita berikan mereka keleluasaan setelah selesai mengisi, diberi gambar dan lain sebagainya. Itu mereka akan senang sekali. Ini bisa digunakan untuk adik Simba. Ini tuh adik Simba Bapak Ibu ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Bisa juga unsur intrinsik dari teks sastra, ini juga bisa. Ini contoh fishbone. Bisa juga model Freyer. Mamalia ada di pelajaran IPA ya Bapak Ibu ya. Mendefinisikan atau menjelaskan tentang mamalia itu apa. Kita berikan mereka kotak-kotak seperti ini. Ada definisi. Nanti definisi taruh sini, ditulis ini, karakteristiknya tulis ini. Padahal sih sama pertanyaannya, atau instruksi dari apa yang harus mereka lakukan sama, tapi kita gunakan media yang berbeda. Ini bisa lebih menarik mereka. Nah, setelah itu kita masuk kepada strategi penguatan literasi numerasi dalam pembelajaran. Kalau tadi itu kan ada media ya Bapak Ibu ya, ada strategi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dalam pembelajaran? Yang pertama tentu saja Bapak Ibu menentukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa? Kita analisis. Di dalam tujuan pembelajaran itu, penguatan keterampilan mana yang sekiranya bisa kita munculkan? Kenapa? Kenapa Ibu punya? Penguatan literasi bisa muncul atau tidak, numerasi bisa muncul atau tidak. Jadi semuanya tergantung kepada tujuan pembelajarannya ya Bapak Ibu ya. Lalu setelah kita menentukan tujuan pembelajarannya, oh ini bisa muncul ini. Kita tentukan juga bahan ajarnya. Sumber bahan ajarnya tentu saja yang dekat dengan pengalaman siswa. Contohnya yang tadi di awal tuh, sumber bacaannya kan banyak tuh. Kita mau gunakan yang mana? Dan Bapak Ibu jangan ragu-ragu, Bapak Ibu juga bisa menggunakan teks-teks fiksi yang berhubungan dengan mata pelajaran Bapak Ibu atau tujuan pembelajaran atau materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Cuma paling kitanya harus itu, mau ngulik mencarinya, mana yang sekiranya tepat. Lalu setelah menentukan bahan ajar, juga sumber bacaannya, mulailah kita di kegiatan pembelajarannya. Kita rancang tuh kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu dengan pengelolaan kelas yang melekatkan kemampuan literasi dan numerasi dalam aktivitas siswanya. Jadi nanti di dalam proses kegiatan pembelajarannya itu dilekatkan, ditempelkan kemampuan literasi dan numerasinya. Terakhir, tentu saja ada asesmen. Asesmen Bapak Ibu sekarang banyak tuh asesmen-asesmen yang berbasis AKM. Jadi contoh-contoh asesmen yang modelnya atau bentuknya seperti soal-soal AKM yang hanya mungkin anak-anak kita masih belum begitu mengenali ya, makanya tadi ada ini kok muter-muter sekali sih, kok soalnya tidak berbentuk angka saja atau rumus dan lain sebagainya, tetapi ada cerita dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu pembiasaan kepada anak-anak kita dengan tentu saja ya kitanya ada strategi-strategi khusus. Jadi tidak bisa kalau hanya biasa-biasa saja, itu biasanya akan jadi tetap guru mau tidak mau ya kita harus ngulik gitu Bapak Ibu. Nah ini kalau ini hanya penjelasan tentang komponen literasi, di mana di komponen literasi ini ada konten Bapak Ibu. Kontennya ini bisa apa saja, bisa teks informasi, bisa juga teks sastra. Maksud dari teks sastra ini adalah yang non fiksi Bapak Ibu ya, yang fiksi. Yang fiksi yang seperti tadi contohnya teks cerita boleh, atau teks-teks sastra yang sekiranya berhubungan dengan tujuan pembelajaran atau materi apa yang Bapak Ibu sampaikan itu bisa digunakan. Kemudian ada konteksnya, ada personal, ada juga sosial budaya, ada juga saintifik. Teks-teks juga banyak yang saintifik Bapak Ibu. Lalu proses kognitif dalam pembelajarannya dimulai dari menemukan informasi, kemudian menginterpretasi dan mengintegrasi, juga
bisa juga digunakan untuk mengevaluasi dan refleksi. Ini komponen literasi. Nah, untuk numerasinya, ini ada untuk kontennya itu ada mulai dari bilangan, pengukuran dan geometri, data ketidakpastian, aljabar. Ini yang ada di dalam konten dari komponen numerasinya. Sementara dari konteksnya, hampir sama nih, ada personal, ada sosial budaya, ada juga saintifik. Untuk proses kognitifnya, dimulai dari pemahaman, penerapan, sampai ke penalaran. Ini yang menjadi komponen dari numerasi. Nah, sekarang kita coba ya Bapak Ibu ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Di pelajaran bahasa Indonesia, ada capaian pembelajarannya adalah menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Jadi ada laporan hasil observasi, siswa itu diminta dapat menyimpulkan isinya. Nah, kemudian dari CP ini dibuatlah tujuan pembelajarannya seperti ini. Siswa dapat menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang divariasikan dengan teks infografis dalam berbagai bentuk. Bisa diagram, bisa poster, bisa tabel, dan sebagainya. Menurut Bapak Ibu, kalau literasi jelas ya di sini ya, ada penguatan literasi. Penguatan numerasinya ada tidak dalam tujuan pembelajaran ini? Bisa muncul tidak nih Bapak Ibu nih? Bisa. Bisa ya. Biasanya kalau teks laporan hasil observasi itu ada data, berhubungan dengan data-data. Nah, cara kita menampilkan data tersebut bagaimana? Atau cara kita membuat siswa beraktivitas di dalam pembelajaran dengan data-data itu yang kita jadikan strategi dalam penguatannya, baik penguatan literasi ataupun penguatan numerasinya. Nah, di sini ada semua nih Bapak Ibu nih, konten literasinya ada. Teksnya berbentuk teks informasi tentu saja untuk laporan hasil observasi. Walaupun bisa juga teks fiksi ya, atau teks sastra. Kemudian ada konteks literasinya, lalu ada menggambarkan proses kognitifnya ada, kemudian konten numerasi juga ada. Ini yang nanti mereka tuangkan dalam infografis, dalam diagram, ataupun poster dan tabel. Kemudian konteks numerasi, personal sosial budaya atau saintifik, ini nanti dalam teks laporan hasil observasinya. Juga mampu menggambarkan proses kognitif yang berbentuk pemahaman, penerapan, ataupun penalaran. Jadi dari sini bisa nih Bapak Ibu nih, dari tujuan pembelajaran. Tentu saja patokannya adalah tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Apakah di dalam tujuan pembelajaran itu penguatan literasinya bisa muncul, membutuhkan ibaratnya strategi-strategi numerasi atau tidak. Itu semuanya tergantung di dalam tujuan pembelajaran yang akan Bapak Ibu sampaikan di dalam pembelajaran itu. Nah, ini contoh media pembelajaran dari teks hasil laporan hasil observasi tadi. Ini tentang manggis yang berbentuk poster ya Bapak Ibu ya ini ya. Walaupun poster ada gambarnya, tetapi informasinya di sini lengkap sekali. Ada penguatan keterampilan numerasi tidak nih Bapak Ibu nih? Sini ada ya, ada ukuran buah, ada tinggi pohon, kemudian konsep-konsep lainnya di sini. Lalu kalau yang kedua ini peta Indonesia, tapi di peta Indonesia ini ada keterangan tentang sesar aktif dan zona subduksi. Ini kalau nggak salah di pelajaran IPA apa IPS tuh yang mitigasi bencana. Ini bisa digunakan sebagai salah satu media pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, intinya penguatan literasi, numerasi di dalam pembelajaran itu tidak hanya dimiliki oleh guru bahasa Indonesia ataupun guru matematika saja. Semua mata pelajaran sebetulnya bisa dan ada. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita membuat strategi-strateginya, terutama di dalam aktivitas siswa. Jadi sekali lagi, untuk kemampuan literasi dan kemampuan literasi numerasi
atau kita juga sebutnya numerasi saja, itu memang merupakan sebuah kemampuan dasar yang harus bisa dimiliki, dan kita sebagai guru juga kita harus bisa mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Nah, itu untuk strategi-strategi, juga konsep-konsep tentang literasi dan numerasi. Sekarang sebagai refleksi Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu sampaikan, boleh juga hanya di dalam hati Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, strategi penguatan literasi dan numerasi, oh ini numerasinya ketinggalan ya. Strategi penguatan literasi dan numerasi manakah yang menurut Bapak dan Ibu paling memungkinkan untuk dipraktikkan di kelas Bapak dan Ibu guru? Kemudian mengapa? Ini sebenarnya nyambung dengan tadi yang di awal tuh ya, yang dari Bapak Ibu guru tuh, di mana ada anak yang pelajaran matematika diberi soal cerita, dia sudah merasa pusing karena dianggapnya terlalu berputar-putar. Ada juga siswa yang ketika diberikan bahan bacaan merasa bosan. Nah, menurut Bapak Ibu nih, dengan kendala-kendala seperti itu, kira-kira strategi yang mana nih yang menurut Bapak Ibu paling cocok? Itu saja Bapak Ibu dari saya. Berikutnya, mangga sepertinya kita lebih enak berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini juga saya penyampaiannya tidak terlalu lama. Masih ada waktu ya Ibu ya? Ya, Ibu, masih ada waktu 30 menit ke depan. Ini waktunya untuk tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya. Dipersilakan, boleh raise hand, boleh juga melalui chat ya. Silakan diberi kesempatan waktunya untuk Bapak Ibu bertanya pada Bu Imas tentang hal-hal yang berhubungan literasi dan numerasi. Silakan Bapak Ibu. Di YouTube juga Pak Egi, standby ya Pak Egi. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin berefleksi seperti tadi? Ada Bapak Ibu? Tadi sepertinya ada Ibu Siti Jumi ya, yang resen ya. Barangkali Ibu Siti Jumia mengawali. Silakan Ibu Siti Jumia. Ya, baik Ibu Imas, barangkali kita menunggu terlebih dahulu ya untuk Bapak Ibu mungkin masih masih mencari-cari apa pertanyaannya seperti itu. Mungkin ya Ibu Imas ya. Atau ini Bu, baik. yang tadi yang pertanyaan di pesan itu yang tadi yang awal. Yang Ibu tadi itu siapa tuh? Yang sebetulnya untuk penguatan literasi dan numerasinya itu sudah dilaksanakan Bu di sekolah. Itu sudah bagus sekali, hanya katanya ada kendala. Kendalanya adalah pada siswa-siswi yang masih memiliki kendala di dalam membaca. Nah, itu sebetulnya tidak hanya ditemukan di sekolah Ibu. Jadi di sekolah-sekolah lain juga ada. Bahkan di tingkat SMP pun kami masih menemukan seperti itu. Dan menurut saya, untuk siswa-siswa yang memiliki kendala di dalam membaca, saya sampaikan kendala ya Bapak Ibu, jadi bukan berarti tidak bisa membaca. Memiliki kendala, di mana yang namanya memiliki kendala dalam kompetensi membaca itu bukan hanya tidak bisa membaca huruf. Ada juga siswa yang dia membacanya lancar, tetapi kalau misalnya kita lihat dari kemampuan dia dengan sesuai dengan usia dan kelasnya, itu masih ada beberapa hal yang jadi kendala. Contohnya, ada anak SMP kelas 7, dia membaca lancar Bu, tetapi ketika kami berikan kosakata tertentu, itu masih ada ketidaksesuaian.
Contohnya dia membaca kata khusus, dibacanya khusus. Enggan, dia bacanya engganggan. Nah, itu kan kalau untuk anak usia SMP, itu termasuk ke dalam kendala ya. Jadi yang namanya kendala itu, Bapak Ibu, pertama, yang namanya kendala itu banyak. Kemudian berikutnya, ketika kita menemukan anak yang terkendala ketika membaca, bukan berarti kita langsung melabeli anak tersebut. Biasanya kan, ya mudah-mudahan sih sudah tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita menemukan murid kita belum bisa atau kompetensi membacanya tertinggal dibandingkan teman-teman dia yang lain. Lalu kita langsung melabeli dia, oh ini anak nggak bisa baca, berarti anak yang nggak bisa naik kelas. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tugas kita sebagai guru, apa tugas kita? Membantu mereka. Nah, sebelum kita membantu mereka, pastinya kita juga harus mengetahui dulu kondisinya. Harus ada identifikasi. Identifikasinya berbentuk apa? Identifikasinya tentu saja menggunakan alat ukur. Alat ukurnya yang jelas, tidak bisa kita hanya membuat perkiraan ini anak nggak bisa baca. Dianggapnya nggak bisa baca, semuanya tidak bisa membaca. Baik dari huruf, kata, dan lain sebagainya. Bapak Ibu harus tahu dulu, dia tingkat kendalanya sampai mana? Dia terkendalanya di mana? Apakah terkendalanya dari awal fase di mana dari pengenalan huruf, dari bentuk huruf itu dia tidak bisa mengenali, tidak bisa membunyikan, ataukah kendalanya ada di hal lain? Nah, setelah Bapak Ibu mengidentifikasi, kemudian Bapak Ibu baru bisa menentukan nih, anak ini terkendala di bagian ini, berarti penanganannya seperti apa. Kebetulan kemarin juga, kalau yang untuk tingkat SD, kita sudah melaksanakan Bintek Klasa ya Bapak Ibu ya, di masing-masing kecamatan tuh. Itu salah satu programnya adalah klinik baca. Kalau di tingkat SMP, klinik baca itu sudah dari tahun 2018. Bahkan Bapak kita, Pak Rudi, itu sudah melaksanakan program itu dari 2017. Nah, di klinik baca, Bapak Ibu bisa tuh nanti saling berbagi dengan rekan-rekan. Kemudian bisa juga di klinik baca juga kami sediakan ada instrumen identifikasi. Instrumen identifikasinya untuk siswa dari kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di dalam instrumen identifikasi itu ada 4 fase, di mana masing-masing fase ada kategori masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak bisa nanti ini anak nggak bisa baca atau terkendala baca, tapi hanya dari pengamatan saja. Itu harus ada identifikasi. Bisa menggunakan instrumen dari klinik baca. Nah, dari instrumen itu nanti ada rekomendasi Bapak Ibu. Kira-kira kalau mereka kendalanya di fase ini, bagian ini, maka penanganannya seperti apa? Karena anak-anak kan nggak semua kendala membaca itu harus penanganannya didampingi per individu secara intensif ya. Ada juga yang bisa ditangani secara klasikal, bersama-sama atau di kelas bareng-bareng dengan teman lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu mangga tuh yang sekiranya ada permasalahan tadi seperti siapa? Bu Sofia atau siapa tuh tadi tuh? Tentang anak-anak yang terkendala membaca, Bapak Ibu bisa bergabung dalam program klinik baca. Nanti kita bisa bareng-bareng. Di SD ada, SMP ada, SMP kami sudah berjalan, di SD juga Bintek baru kemarin tuh masih angetan tuh. Itu bisa Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu kalau misalnya mau komunikasi dengan saya tentang klinik baca, mangga saya persilahkan. Itu untuk yang tadi. Baik Kemudian, Ibu, ini ada pertanyaan lagi Ibu. Mangga, Ibu. Dari Ibu Ii Muhimah. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang dapat menumbuhkan kemampuan numerasi anak sejak dini? Mangga Ibu Imas, mohon penjelasannya. Banyak Bu, kalau misalnya kita membicarakan kata sejak dini berarti dari pengenalan awal Bapak Ibu ya, pengenalan awal tentang konsep-konsep numerasi. Nah Bapak Ibu bisa gunakan aktivitas atau strategi-strategi seperti yang tadi sudah disampaikan di atas ya. Mana tadi tuh? Yaitu yang pertama
Bapak Ibu bisa menciptakan lingkungan yang kaya dengan konsep-konsep numerasi. Karena ini yang ditanyakan adalah berhubungan dengan numerasi. Bapak Ibu bisa melakukan strategi-strategi seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan alat-alat numerasi. Jadi tidak hanya sebatas konsep yang tulisan angka-angka, tetapi bisa menggunakan alat bantu. Dan alat bantu matematika itu bentuknya kan macam-macam ya. Ini juga Bapak Ibu yang guru matematika nih, pastinya lebih tahu lagi. Hanya setahu saya, kita kan belajar matematika itu tidak hanya apa ya, oret-oretan dengan rumus, dengan angka. Kita bisa menggunakan banyak hal. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kan lingkungan fisik kayak teks ya. Ini bisa untuk menjadi stimulus penguatan keterampilan numerasi untuk siswa. Begitu Ibu, mangga barangkali ada yang mau menambahkan, saya persilahkan. Kita bisa berbagi praktik baik ke Bapak Ibu. Ya. Ini bukan ada lagi Bu, ini tapi bukan pertanyaan ini Mangga, dari nggak Ibu apa-apa, Indah. Dari Ibu Indah, pemaparannya sangat bermanfaat dan jelas. Saya jadi tahu beberapa referensi yang bagus untuk menunjang pembelajaran. Terima kasih Ibu Indah. Kemudian dari Ibu Sofia Sadu juga ya, sama. Terima kasih Ibu narasumber untuk penjelasannya tentang bagaimana menghadapi siswa belum lancar membaca. Ya, baik Ibu Sofia. Barangkali ada lagi pertanyaan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan, waktunya masih ada untuk bertanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Ini saya juga lihat di chat itu ada tadi tuh poster yang disampaikan tuh ya. Iya. Siro. Kata Siro. Siro. Nah, ini menggunakan poster-poster seperti ini. Ini kan Bapak Ibu boleh lihat di chat ya, karena saya nggak bisa tampilkan. Ini kan mengenalkan konsep numerasi, atau lebih kalau karena Pak Tasiro itu guru matematika, materi-materi dalam pembelajaran Pak Tasiro, tapi menggunakan pendekatan yang dikenali dan disukai oleh anak. Ini menarik sekali. Ketika kita bisa menampilkan atau mendekati anak dengan cara seperti ini, mereka bisa menjadi lebih tertarik. Ya walaupun tetap saja ketika mereka baca teksnya rada-rada ini ya Pak, aduh ini gambarnya bagus, tapi teksnya ternyata ada teks-teks pemahaman numerasi atau pemahaman matematika yang menurut mereka sih, apa katanya tadi itu muter-muter ya Pak? Betul Bu. Jadi apa ya? Saya buat cerita sehingga mereka itu dapat memahami alur berpikirnya gitu. Sampai dijelaskan ada toko kartunya seperti itu. Saya coba menyelami dunia mereka. Tapi ya tetap saja karena memang pembiasaannya adalah teman-teman yang lain juga belum terlalu mengenalkan literasi. Jadi pembiasaan atau habit di matematikanya lebih suka langsung ke tujuan gitu Bu, lebih ke arah ini apa namanya aljabar saja gitu. Iya. Jadi udah bagus sekali Pak. Insya Allah pelan-pelan ya. Kita juga kan sebagai guru penggerak ataupun bukan guru penggerak, kita tetap bisa menggunakan prinsip tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Prinsip itu. Bagus sekali Pak, bisa kita menjadi contoh dan praktik baik nih. Bapak juga bisa nih menampilkan ini sebagai salah satu praktik baik yang bisa disampaikan atau ditampilkan dalam PMM Pak. Oh, dia pintar enggak? Iya, Bu. Kalau ini sudah saya sampaikan waktu panen hasil karya kemarin. Ya. Nah, itu keren. 9. Lanjutkan Pak. Kumpulkan sebanyak mungkin praktik baik, itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Terima kasih untuk Pak Tasiro. Ibu Imas, ini ada yang bertanya tentang bagaimana cara ikut gabung dengan klinik baca dari Ibu Hanim Sunatul Maula. Kemudian yang kedua ini Ibu Sofia Sadu. Apakah membuat peta konsep atau mind mapping dari sebuah topik juga termasuk penguatan literasi? Seperti itu Ibu Mas. Silakan penjelasannya Ibu Imas.
Terima kasih Ibu. Untuk klinik baca itu sebetulnya bukan sebuah program yang tertutup atau program yang hanya diikuti oleh orang-orang tertentu, Bapak Ibu. Jadi klinik baca itu bisa untuk semua, terbuka untuk siapapun. Kalau boleh tahu, Ibu jenjangnya SD, SMP, atau SMA, Bu? Ibu Hanim, Ibu Hanim. Halo Ibu Hanim. Halo. Ya, Ya, Bu. jenjangnya MTS, Bu, SMP. MTS, SMP. Oke, MTS bisa, Bu. Nanti menghubungi saya, karena memang di jenjang SMP itu untuk klinik bacanya ada saya, juga ada teman-teman yang lain. Barangkali nanti insya Allah nih Bu, bulan ini kami MGMP Bahasa Indonesia akan mengadakan sebuah kegiatan. Salah satunya adalah bimbingan teknis program Klasa. Nah, di program Klasa itu kan ada 3 ya. Ada klinik baca, ada Gemesaku, ada Simerak. Di mana ketiga program ini sebetulnya kami bertujuan bisa sebagai wadah atau memfasilitasi atau juga mengakomodir semua kebutuhan peserta didik atau siswa. Jadi anak-anak yang terkendala kita bisa tangani dengan klinik baca, kemudian mereka yang sudah memiliki motivasi dan keterampilan membacanya sudah bagus, mereka bisa ke Gemesaku membaca, kemudian mereview atau mengulas. Juga mereka yang sudah bisa memproduksi karya itu bisa ke Simerak. Jadi nanti mereka sesuai dengan singkatannya, Simerak Sekolah Inspiratif Membaca dan Menulis Ragam Karya. Jadi nanti mangga bisa menghubungi saya. Mudah-mudahan sih nanti kita juga bisa antara MGMP Bahasa Indonesia SMP dengan MTS bisa kerjasama di situ. Mangga Ibu, kami terbuka. Ya. Siap. Bisa di-share berarti nomor HP Ibu Anis ya? Mangga Ibu. Nanti saya di bahan tayang itu ada di bagian akhir. Mangga Oke, Bapak Ibu. terima kasih. Lalu Kemudian pertanyaan kedua Ibu Imas. yang ini ya Bu ya. Ya, dari Ibu Sofia Sadu. Apakah membuat peta konsep atau mind mapping dari sebuah topik juga termasuk muatan literasi? Nah, di dalam mind mapping itu ada informasi-informasi yang bisa disampaikan dan ditangkap tidak Bapak Ibu? Ketika dalam mind mapping itu ada, tentu saja itu juga merupakan penguatan literasi. Jadi bisa sekali. Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Ya, seperti itu ya Ibu ya. Baik. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Boleh langsung melalui resen, boleh juga melalui chat. Silakan Bapak Ibu. Di streaming YouTube masih ada Pak Egi? Oh, ternyata belum ada. Baik, tinggal berapa menit lagi ini ya. Kami menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Atau boleh berbagi praktik baik Bu. Barangkali ada yang punya cerita-cerita seperti tadi, itu boleh kok disampaikan. Baik, sepertinya sudah mendekati ke acara akhir ya Ibu. Kita sudahi saja. Bagaimana? Ya, berhubung sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ibu Lucy, barangkali ingin bertanya Ibu Lucy? Ibu Sri Lusmiati. Ibu Sri Lusmiati mau bertanya? Baik. Ibu Imas, sungguh luar biasa sekali ya. Luar biasa penjelasan dari Ibu Imas secara detail dari awal sampai akhir. Sungguh berkualitas materinya ya tentang literasi dan numerasi. Mohon izin Ibu Imas, saya menyapa guru-guru seluruh Indonesia untuk pamit. Bagaimana Ibu Imas? Mangga Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Imas. Ya, baik Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Tidak ada yang namanya anak yang benci membaca.
hanya ada anak-anak yang belum menemukan buku yang tepat. Literasi adalah jembatan dari kesengsaraan menuju harapan. Nah, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, maka lakukanlah pembiasaan pembelajaran yang berbasis literasi dan numerasi di setiap mata pelajaran agar kemampuan peserta didik lebih terasah baik saat menghadapi AN maupun PISA di tahun-tahun yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, gambaran kemampuan literasi dan numerasi yang mahir dimiliki peserta didik akan menjadi salah satu potret tingginya mutu pendidikan di sekolah. Begitu Bapak Ibu, ya. Bagaimana Ibu Inaya? Saya kembalikan kepada Ibu Inaya selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan dari narasumber hebat kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Imas Rosmawati MPD selaku narasumber hari ini dan juga kepada moderator hebat kita yakni Ibu Sri Kurniani SPD SD selaku moderator, dan terima kasih kepada komunitas belajar guru SD Kecamatan Beber yang telah menyajikan webinar seri ketiga yang bertemakan apa dan bagaimana literasi numerasi pada kurikulum nasional atau kurikulum merdeka. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan webinar hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar kita, terutama tentang penerapan literasi numerasi dalam bidang pendidikan apapun ya, bidang studi yang kita ampu di sekolah, baik itu sebalaku guru SD maupun SMP maupun jenjang SMA. Juga praktik-praktik baik yang tadi juga sudah disampaikan, diberikan dari peserta webinar, kami sampaikan terima kasih. Dan untuk link presensi kami sudah buka, kami persilahkan kepada Bapak Egi untuk men-share link absensi atau presensi sehingga Bapak Ibu selaku peserta webinar hari ini bisa mendapatkan sertifikat ya untuk kegiatan webinar kali ini. Namun Bapak Ibu yang terpenting adalah bukan sekedar sertifikatnya, tapi ilmu yang telah diberikan, yang telah dibagikan untuk kita ya, sangat luar biasa. Dan kami persilakan kepada Pak Egi selaku Ketua Komunitas Belajar untuk men-share link presensi untuk hari ini. Bapak Ibu, link presensi kami batasi ya. Sampai pukul berapa, Pak Egi? 20.00. 20.00. Ya, sampai 8.20.00. Ya, kami persilahkan. Ini presensinya belum muncul ya, Pak Egi? Udah di chat Ibu. Udah di chat. Nah, ini saya ada mohon di chat izin. dan ada di grup di WA grup Kombal. Oke, dan Iya. ini juga saya mohon izin untuk share ini ya materi yang tadi Ibu Imas sampaikan. Ya, udah kelihatan semua, udah masuk di chat. Bagi Bapak Ibu silakan yang ini ada semua Pak. Untuk pemateri bagi yang membutuhkan nomor Ibu Imas sebagai narasumber ada semua di ini ya, di file sudah saya kirim, sedang proses pengiriman. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bu Imas yang telah meluangkan waktunya pada teman-teman lain. Baik, sudah ya Pak Egi ya, sudah di-share? Udah di-share, mangga dilihat aja Bu di chatnya Bu. Iya, oh iya ini yang ini ya. Soalnya itu dari atas banyak sekali ya link-link yang bertebaran, itu hati-hati Bapak Ibu. Linknya menyesatkan itu yang di atas ya, masuknya kemana begitu ya. Karena kami men-share link itu ya 15 menit atau 10 menit sebelum sesi webinar ini berakhir. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Untuk nomor HP sudah ada di PDF-nya ya, sudah ada di penguatan literasi dan numerasinya. Ada di materinya. Ya, sudah di materinya seperti itu ya. Sudah ada di materinya itu bisa barangkali ingin bertanya langsung atau chat langsung dengan narasumber kita di luar kegiatan webinar ini terkait penguatan literasi dan numerasi bagi peserta didik kita, itu dipersilahkan ya oleh Ibu Imas pada Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya lebih tentang penguatan literasi numerasi bagi peserta didik kita pada kurikulum nasional kali ini. Ya. Sedikit menambahkan Ibu, tadi ada Bu Imas Silahkan. sudah mengirimkan nomor di chat, mangga dicatat bagi Ibu dan Bapak yang membutuhkan nomor beliau. Dan insya Allah Bu Imas siap ya Bu ya untuk membantu rekan-rekan kita yang ada di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih. Insya Allah. Ya. Insya Allah sih. Ya Bapak Ibu ya. Iya. Untuk link materi Bapak Ibu itu sudah kami share di atas. Itu masih ada yang bertanya, Pak Egi kirim link materi ke grup Kombel. Ya, ke grup Kombel nanti dikirim ya. Di WA berarti ya, di grup WA nanti dikirim. Absensinya kok belum muncul Pak Egi katanya. Itu di atas sudah Bapak ya. Pak Ainun, di atas kami sudah